Kalau sifat manusia boleh ada, ya berarti keluar dengan kata manusia, yaitu Allah Ta'ala sedang Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu tidak ada pada diri Nabi dan Roh
Khilafan lin Nasara, berbeda bagi kaum Nasara, kaum Nasrani atau umat Kristen. Nah, bagaimana mereka meyakini dalam akidah tauhid, dalam akidah mereka? Tidak ada tauhid pada mereka, ya ada akidah ya, iman. Haitsu wasafu, sekira mereka mensifatkan Isa, Nabi Isa, putra daripada Siti Maryam, karena tidak ada ayat, dengannya yaitu sifat Allah Ta'ala. Mereka mensifatkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi umat Kristen mensifatkan Isa itu dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi apa sifat yang mereka katakan kepada diri Nabi Isa? Sifat yaitu Tuhan ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Nah, wa qawluhu al-basyariyah, dan ucapan basyariyah boleh jatuh ada terjadi pada diri Nabi dan Rasul sifat manusia, keluar dengannya sifat malaikat. Berarti Nabi boleh ada sifat manusia, tapi tidak boleh ada sifat Tuhan. Juga tidak boleh ada pada diri Nabi dan Rasul ada sifat malaikat. Fala tajuzu alaihim aidan, maka tidaklah boleh dalam tauhid mereka Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat malaikat. Dan perkataannya tidak membawa kepada kekurangan, artinya sifat manusia yang boleh pada Nabi dan Rasul hanyalah sifat yang tidak membawa akibat dampak Nabi itu turun derajatnya, kurang derajatnya, cacat kemuliaan Nabi. Nah, ini untuk menjaga daripada sifat manusia yang membawa kepada kekurangan derajat mulianya Nabi dan Rasul. Artinya apa? Contoh, tidak semua sifat manusia itu ada pada Nabi dan Rasul. Boleh Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat manusia, tapi dibatasi pada sifat yang tidak menyebabkan derajat mereka turun. Contoh, sifat manusia yang menyebabkan derajat mereka turun, kal biladati, dungu, bodoh, bamai, ini tidak boleh. Jahil, bilada, bodoh. Contoh sifat yang ada pada manusia yang menyebabkan derajat manusia itu rendah, di samping bodoh. Contoh yang lain, oras, punya penyakit supak, penyakit supak di kulitnya. Nabi tidak ada yang berpenyakit demikian. Wal judzam, lepra, kusta, tidak ada Nabi berpenyakit dengan penyakit demikian. Contoh pada kita yang kita pernah dengar, Nabi Ayub alaihissalam, beliau pernah mengalami penyakit kulit, tapi bukan seperti yang dimaksud di sini, bukan penyakit kulit yang menyebabkan derajat mereka mulia, karena itu termasuk perkara yang membawa kepada turun derajat mereka selaku Nabi dan Rasul. Kalau kita pernah dengar penyakit yang ada pada diri Nabi Ayub alaihissalam, beliau Allah uji macam-macam, mulai dari anak meninggal, kemudian usaha kebun ternak semuanya hancur, semua habis, hingga sampai istrinya melarikan diri karena beliau mengalami penyakit pada tubuh beliau. Tapi dalam riwayat-riwayat yang kita sering dengar, ada penceramah mengatakan penyakit kusta. Ini dibantah. Dalam tauhid tidak boleh ada pada Nabi penyakit yang menyebabkan derajat mereka itu turun. Kalaupun penyakit itu penyakit yang Allah uji kepada Nabi Ayub, itu tidak masuk di dalam kategori penyakit-penyakit yang mengakibatkan derajat mulia mereka itu turun. Kita tidak tahu pasti penyakit apa. Yang jelas penyakit itu menyebabkan beliau sakit parah dan ditinggalkan oleh istri beliau. Nah, itu yang ada kita baca dalam riwayat. Khilafan lil Yahudi, berbeda dengan orang Yahudi. Umat Yahudi begitu juga berbeda dengan jahlatul mu'arrikhin, kebodohan daripada ahli
sejarah fi wasfihim dalam mensifatkan bagi mereka para nabi dan rasul binallah isi dengan yaitu sifat yang kurang, tidak pantas dan tidak patut disandingkan pada diri nabi dan rasul. Contoh mana kebodohan para ahli sejarah dan orang Yahudi. Kawasfihim Daud bil Hasan. Contoh mereka meriwayatkan dalam buku sejarah dan meriwayatkan dalam riwayat orang Yahudi bahwa Nabi Daud bersifat dengan sifat manusia dengki hasad. Jadi dalam buku ahli sejarah ada menceritakan hasad ada dialami dimiliki oleh Nabi Daud. Nabi Daud bersifat dengan sifat dengki. Maka fatahsulu anna nasara afradu, orang-orang Nasrani mereka juga melenceng di dalam akidah hatta wasafu sehingga sampai mereka mensifatkan Isa Nabiullah Isa alaihissalam bisifatil uluhiyah dengan sifat yaitu Tuhan. Sifat Tuhan mereka sifatkan kepada Nabi Isa yang manusia. Wa annal yahud dan bahwa umat Yahudi faratu mereka itu melenceng akidah mereka hatta wasafu ar-rusula bin naqaisi sampai mereka mensifatkan nabi dan rasul-rasul dengan berbagai sifat manusia yang kurang, tidak pantas disifatkan pada diri nabi dan rasul. Ada dalam riwayat dikatakan juga Nabi Isa itu dikatakan itu minum minuman anggur dan mabuk itu entah dalam Zabur, dalam Taurat atau dalam Injil. Jadi sifat yang disifatkan kepada Nabi dan Rasul hal tersebut dalam Islam adalah sifat yang tidak pantas ada pada diri Nabi dan Rasul, sehingga tidaklah boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Jadi ini ada perbedaan antara kita umat Islam dengan umat Nasrani, Kristen dan umat Yahudi. Wa hadhil ummatu lam tafrud. Umat ini Islam tidaklah melakukan pelencengan, tidak ada penyelewengan di dalam yaitu akidah umat Islam, dan tidak akan pernah ada pelencengan, penyelewengan di dalam akidah umat Islam. Wa kanat baina dzalika qawaman, dan adalah akidah daripada umat Islam senantiasa berada di tengah-tengah, tidak miring ke sebelah, tidak miring ke sebelah, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Berlebihan contohnya apa? Umat Nasrani berlebihan dalam mensifatkan Nabi Isa, bahkan bersifat dengan sifat Tuhan. Berkekurangan contohnya mana? Umat Yahudi, hingga mereka mensifatkan para nabi dengan sifat yang tidak pantas dan sifat yang kurang pantas ada pada diri nabi dan rasul, dan itu ada dalam kitab mereka, dikatakan hal-hal yang tidak pantas disanjung oleh nabi-nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi Islam berada di antara yaitu lebih dan kurang, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi dalam hal perkara tentang yaitu sifat nabi dan rasul. Letakkan pada porsinya. Dibilang dalam Al-Quran, wa ma ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kata Nabi kepada para sahabat, tidaklah saya ini melainkan adalah basyar manusia, sama dengan kalian, kata Nabi di hadapan para sahabat. Cuma yuha ilayya, kelebihannya saya dibandingkan kalian, saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala mempertegas ucapan Nabi tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi itu bertutur melainkan semuanya berdasarkan wahyu. Allah tuntut ucapan Nabi itu selalu dalam ucapan senantiasa dibimbing oleh Allah taala. Yang membedakan itu saja, Nabi diturunkan wahyu, kita manusia tidak ada diturunkan wahyu. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW
yang tidak sama seperti manusia biasa. Manusia basyarun lakan basyar. Nabi adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Maksudnya tidak seperti manusia pada umumnya. Apa yang membedakan Nabi? Nabi diturunkan wahyu. Kalau diturunkan wahyu, berarti Nabi juga diberikan mukjizat. Nabi juga diberikan mukjizat. Karena setiap Nabi diberikan mukjizat. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua Nabi sampai Nabi Muhammad, semua Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan kenabiannya. Untuk membuktikan kenabiannya, dengan mukjizat itulah untuk meyakinkan umat yang tidak percaya dengan dakwah mereka para nabi. Yang membedakan Nabi dengan Rasul, Rasul diturunkan syariat, diturunkan juga yaitu Al-Kitab, diturunkan kitab dan diturunkan syariat, diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi sama dengan Rasul, sama-sama mendapatkan mukjizat sebagai pendukung di dalam berdakwah mereka di hadapan orang-orang yang menentang. Kalau Nabi Harun kita katakan, apa beda dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Harun Nabi, Nabi Musa Nabi. Membedakannya yaitu Harun alaihissalam hanyalah Nabi, tapi Musa alaihissalam beliau Nabi sekaligus Rasul. Karena wahyu kitab suci Taurat hanya diturunkan kepada Nabi Musa dan tidak diturunkan kepada Nabi Harun. Padahal keduanya selalu bersama-sama. Nabi Harun dan Nabi Musa dalam berdakwah selalu jalan bersama-sama mereka, seiring sejalan dalam berdakwah. Selesai Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun menyelamatkan Bani Israel, yaitu bangsa Israel, daripada kejaran Raja Fir'aun, lepas daripada yaitu Laut Merah, terbelah dua Laut Merah, mereka sampai di ujung Laut Seberang, kemudian Fir'aun tenggelam. Maka sampailah mereka pada negeri yaitu negeri Kanaan. Di dalamnya itulah ada penduduk Palestina. Nah, sebelum sampai ke sana mereka melintas innaka biwadin tuwa. Nah, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Nabi Musa belum naik bukit Tursina, Jabal Tur Sina di Mesir. Baru sampai di perjalanan masuk wilayah Tursina Mesir, Nabi Musa mendengar ada seruan. Dipanggil Musa untuk menghadap ke atas bukit Tursina. Maka Allah katakan dalam perintahkan biwadin muqaddasin tuwa, ya Musa engkau berada di lembah yang muqaddas, disucikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Tuwa namanya. Tuwa. Jadi Musa mendengar, Harun tidak. Padahal mereka bersama. Yang dipanggil hanyalah Nabi Musa. Harun ada dalam rombongan itu, tapi yang dipanggil hanyalah Nabi Musa alaihissalam. Maka lantas Nabi Musa meminta izin kepada Harun dan menitipkan Bani Israel, kaumnya Israel itu, kepada saudara, yaitu sepupunya. Saudara sepupu, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ya Harun, aku titipkan umat Israel ini dalam penjagaan. Selama aku berada di atas puncak gunung Tursina, jagalah mereka, jangan sampai mereka melakukan hal yang maksiat dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka naiklah Nabi Musa ke atas bukit Tursina, dan kemana sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Musa sampai di puncaknya, kemudian dia berbicara dengan Allah Ta'ala. Musa dengan suara dan huruf, Allah Ta'ala tiada suara dan tanpa huruf. Karena kalam Allah Ta'ala la sautun wa la harfun, tiada bunyi dan juga tiada huruf, tapi difahami oleh Nabi Musa
dan itu dicatat di dalam batu oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahyu yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, hukum-hukum syariat yang sudah Allah tetapkan kepada Bani Israel diturunkan kepada Nabi Musa selama 40 hari 40 malam. Musa berada di atas bukit Tur Sina, sehingga ketika dia turun, Nabi Musa itu wahyu itu sudah ditulis dalam batu, ditulis di batu. Nah, di batu itu ditulis wahyu perintah-perintah Allah, syariat larangan-larangan Allah. Itulah yang dibawa turun oleh Nabi Musa, yang kemudian kita kenal dengan nama Taurat. Nah, itulah kitab suci Taurat, kalam Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baru turun disampaikan ketika dia lihat ternyata umatnya ini sudah baru 40 hari ditinggalkan, sudah menyembah anak sapi. Nah, anak sapi yang dibawa oleh Musa Samiri. Musa Samiri ini adalah salah satu, yaitu rakyat yang ada di dalam kelompok Bani Israel, tetapi dia punya ilmu sihir, sehingga dia bisa membuat, yaitu dari tanah dan dari pasir dibentuk menjadi sapi, dan sapi itu bisa berbicara. Yaitu Musa Samiri inilah yang kemudian ketika Nabi Musa itu berjumpa dengan Allah, diajak oleh Allah Ta'ala di atas bukit Tur Sina untuk diturunkan wahyu, ternyata dia lebih hebat pengaruhnya daripada Nabi Harun alaihissalam. Jadi terkejut Nabi Musa ketika turun, maka Nabi Musa kemudian marah luar biasa. Kemudian Nabi Musa mencari Harun, dan saking marahnya Nabi Musa, jambang dan jenggotnya Nabi Harun ditangkap oleh Nabi Musa, kemudian ditarik seperti itu. Marah sekali Nabi Musa kepada Nabi Harun. Jadi itu. Akhirnya Nabi Musa ke Nabi Harun kemudian berkata kepada Musa, "Ya ibni abi," kata, "wahai putra ayahku." Itu untuk melembutkan supaya dia ingat pada orang tua, supaya tensi marah Nabi Musa alaihissalam ini reda. Tapi kenapa Nabi Musa ini seorang nabi kok bisa marah? Marah karena Allah, bukan marah karena nafsu. Ini perbedaan kita marah dengan marah para nabi. Marah ketika melihat sesuatu yang tidak layak, yang durhaka kepada Allah Ta'ala, tidak sesuai dengan perintah Allah, itu marah karena Allah, bukan marah karena nafsu. Jadi dia marah sekali sama Nabi Harun. Nabi Harun ini suaranya lembut, tutur katanya lembut, orangnya santun sekali. Kalau Nabi Musa orangnya ini, kalau dia preman, itu beringas orangnya. Tapi karena dia nabi, yang menonjol pada diri Nabi Musa adalah keberanian, kayak pendekar beliau, keberanian beliau, badan tegak, orang tinggi, tenaganya luar biasa kuatnya Nabi Musa. Maka ditarik Nabi Musa, Nabi Harun tak melawan. Jadi sesudah itu Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ya ini abi, wahai putra pamanku." Dia katakan, "Aku sudah menasihati kaum kita, bangsa Israel ini, tapi mereka lebih mendengar Musa Samiri dibandingkan aku," kata Nabi Harun alaihissalam. Maka dicarilah itu provokatornya yang membuat Bani Israel itu tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah anak sapi, karena mereka melihat anak sapi ini adalah anak sapi yang luar biasa karena bisa berbicara, sehingga mereka menuhankan selain Allah juga, yaitu anak sapi tersebut. Maka Nabi Musa mencari di mana Musa Samiri, dan akhirnya didapatkan, dan Musa Samiri itu diusir dari kelompok Bani Israel. Nah, kisah-kisah yang kita baca inilah yang nanti akan menjadi Dajjal. Musa Samiri inilah yang nanti akan menjadi Dajjal, dan dia kemudian dipasung pada satu tempat di sebuah pulau kecil, dan dia sampai sekarang menanti tanda-tanda
hujan. Nah, ini kan sudah mulai lebat. Atau tanda-tanda yang lain. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, baru dia bisa melepaskan, yaitu macam rantai yang menahan membelenggu dia di pulau tersebut, dan kelak dia akan mengelilingi dunia, akan sampai juga dia ke Aceh. Dan itu akan juga sampai ke Aceh, karena tidak ada satupun negeri melainkan pernah semuanya itu didatangi oleh Dajjal. Dan Dajjal itu membawa pasukan yang mereka itu percaya dengan pengakuan Dajjal yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena orang yang tidak mengakui Dajjal adalah Tuhan, mereka akan terancam nyawanya, akan dibunuh oleh Dajjal. Sehingga banyak orang yang rela mengorbankan keimanan demi menyelamatkan nyawa, dan mereka berpaling daripada ajaran Islam, dan mereka akan menjadi pengikutnya Dajjal. Maka kalau kita sudah berada di zaman itu, ada kita pada masa itu hidup, atau anak-anak kita ada di masa hidup, larilah kalian semampu kalian. Jangan sampai jumpa dengan Dajjal. Ya, karena tak bisa kalian lawan. Kata Rasulullah, tak bisa kalian lawan dia. Jadi yang bilang ini siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad, diceritakan di hadapan sahabat. Jadi sahabat-sahabat bertanya, kenapa kami harus lari ya Rasulullah? Dan kami harus melawan kebatilan. Kalian tidak akan sanggup melawan Dajjal. Tak akan mampu kalian melawan Dajjal. Bahkan kalau Umar bin Khattab hadir di masa itu, hidup di masa itu, dia akan jadi pengikut Dajjal juga. Akan ikut dia kepada Dajjal. Bayangkan kekuatan iman seperti Dajjal sahabat itu. Rasul mengatakan bisa ikut kepada Dajjal. Jadi kalau jumpa sama dia lari, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada udah mulai ciri-ciri Dajjal itu nampak, itu kita tidak boleh mendekat. Nanti akan menjadi pengikut. Ya, nanti itu disampaikan kepada anak-anak, karena mungkin zaman sekarang kita ini mungkin belum sempat jumpa dengan Dajjal. Ya, Dajjal asli ya, cuma yang mirip Dajjal banyak. Zaman sekarang ini yang mirip Dajjal banyak zaman sekarang ini. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi karena untuk harta ikut gitu. Agama enggak peduli lagi. Yang penting senang hidup, tidak susah hidup. Ikut walaupun salah. Padahal dah jelas salah, tapi tetap diikuti juga. Dia pikir masalah bodoh, masalah agama. Penting kita tidak susah hidup. Banyak yang mirip dengan Dajjal. Sekarang ini apalagi Dajjal sungguhan. Kalau jumpa dengan Dajjal sungguhan, kata Rasulullah, lari kalian. Terus kata sahabat penasaran, kalau begitu siapa yang sanggup untuk melawannya ya Rasulullah? Yang sanggup melawannya adalah keturunanku, kata Rasulullah SAW. Jadi siapa? Para habaib yang mampu untuk membunuh dan melawan Dajjal adalah para habaib dari Habib turun anaknya, hingga ada yang hidup pada masa hidupnya Dajjal, dan dia sudah dewasa, dialah nanti yang akan membunuh Dajjal. Itulah yang dikenal dengan nama Imam Mahdi. Itulah Imam Mahdi. Itulah yaitu cicit-cicitnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Mahdi inilah dia yang mencari Dajjal, dan orang-orang mukmin yang selama ini lari dari Dajjal, orang mukmin yang taat, yang ikhlas, yang kuat keyakinannya, yang selama ini selamat karena menghindar dari Dajjal, mereka akan mengejar Imam Mahdi dan menjadi pengikut, yaitu tentara-tentara Imam Mahdi, dan mereka akan bersama-sama dengan Imam Mahdi untuk yaitu berperang, itu melawan yaitu Dajjal dan pasukannya. Nah, itulah kisah tentang akhir zaman yang menurut riwayat-riwayat kemungkinan besar Dajjal itulah Musa Samiri yang Allah berikan panjang umur, yang kelak dia itu menjadi Dajjal. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam ini adalah umat yang pertengahan. Di antara Nasrani dan Yahudi, umat Islam ini umat pertengahan. Tidak melebih-lebihkan Nabi dan tidak mengurangi derajat Nabi dan Rasul, berada di antara keduanya. Jadi
melakukan penyelewengan akidah ataupun iman dan tauhid, apalagi menyelewengkan isi Al-Quran. Dan wadalilu wujudi sidqilahum alaihi salatu wassalam, dan bermula dari tentang wajibnya sidik. Nah, itu berarti sifat-sifat manusiawi tidak ada pada mereka. Nah, sifat-sifat manusiawi ada pada diri Nabi dan Rasul, tapi dibatasi yang mulia, yang tidak menyebabkan hina pada diri mereka. Nabi menikah, Nabi dagang, Nabi beternak kambing, Nabi jaga kambing orang dapat uang masih kecil. Nabi jadi manajer siapa? Perusahaannya Siti Khadijah, karena Khadijah adalah direktur perusahaan dengan aset dan omsetnya itu miliaran, bahkan triliunan. Khadijah putri Khuwailid, istri Nabi sebelum jadi Nabi, sudah menjadi yaitu wanita milioner, bahkan triliuner. Nabi di samping beliau dagang, beliau kerja dengan orang yang pernah menjadi manajer perusahaan. Kalau zaman sekarang namanya manajer, bos. Kalau Siti Khadijah bos, itu direktur. Nabi juga pernah menangis ketika meninggal putra, tapi menangis tidak mengeluh. Hanya karena beliau adalah Nabi, bukan berarti dia tidak pernah menangis. Nabi pernah menangis juga ketika meninggal putra yang terakhir yang diharapkan menjadi penerus. Ternyata Allah juga menghendaki wafat, yaitu Ibrahim, putra terakhir. Jadi sahabat itu bertanya, ya Nabi, bahkan kau menangis? Ya, saya manusia, saya juga bisa menangis, tapi saya tidak mungkin, yaitu menahan air mata, kata Rasulullah. Jadi kita kalau ada yang meninggal boleh kita menangis, tapi tidak yang dilarang adalah niyaha artinya apa? Yaitu berkeluh kesah, menjerit-jerit, mengucap kata-kata, yaitu penyesalan yang luar biasa dengan meninggalnya, yaitu anak meninggalnya, saudara meninggalnya, kerabat. Itu yang dilarang di dalam agama. Nabi juga